Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan mimbar tub dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, hari ini hari Ahad 28 Maret 2021 ya. Pagi tadi kita dikejutkan ya, dihebohkan dengan adanya bom bunuh diri di gereja Katedral Makassar. Ya, kejadiannya sekitar 10:30 ya waktu Indonesia bagian timur, atau sekitar jam 8.30 waktu Indonesia bagian barat. Dan ya, seperti biasa menjelang Ramadan atau menjelang akhir tahun, banyak sekali peristiwa-peristiwa seperti terorisme ini muncul kembali. Bahkan kemudian walaupun kemudian kepolisian belum mengeluarkan press release ya, belum mengeluarkan tentang penyidikannya, hasil penyidikannya, kita lihat bagaimana di Twitter sudah ramai buzzer squad bacot sudah sigap menyambar. Kita lihat bagaimana Ade Armando dengan tweetnya bahwa ledakan bom di gereja, bom bunuh diri ya, karena tidak ada korban. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa selain dari orang yang melakukan pemboman bunuh diri ini. Yang lain hanya luka-luka, dan semoga kita doakan segera sembuh ya. Ini sekuat bacot ini, sekuat buzzer P ini belum apa-apa, aparat belum menyimpulkan, buzzer P ini sudah sigap menyambar dengan jelas menuliskan ledakan di gereja katedral di Makassar ini kaitannya dengan Islam radikal, seperti itu. Begitu pula dengan teman sejawatnya Denny Siregar, kemudian Eko Kuntadi, kemudian termasuk siapa, dan kawan-kawannya lah, sekuat buzzer P ini sudah mencuit di Twitternya dengan mengarahkan bahwa ini akibat dari Islam radikal, termasuk Ferdinand Hutahian sudah mengetut banyak ya, menuduh bahwa inilah jaringan Islam dan sebagainya. Walaupun kemudian saya baca berita tadi, pengamat terorisme dari Universitas Malikus Saleh Aceh, Al-Khaidar, bahwa bilang ini adalah berkaitan dengan jaringan JAD ya, jaringan Ansarud Daulah di Indonesia Timur, terkait karena kemarin sepanjang awal 2021 banyak sekali penangkapan terduga teroris oleh pihak BNPT. Senada dengan Al-Khaidar, pengamat terorisme dari UI yakni Muhammad Saukillah juga menyatakan hal senada itu, bahwa ini bilangnya ada kaitannya dengan JAD yang jaringannya sampai Filipina, terutama di Indonesia Timur banyak dan sebagainya. Dan lagi-lagi Islam lah yang dituduh itu. Padahal jelas Islam melarang melakukan pembunuhan yang keji, dan bom bunuh diri tidak diajarkan dalam Islam, dan ini adalah perbuatan yang keji dan dosa. Dan apalagi melakukan pembomnya di tempat ibadah agama lain, itu jelas-jelas dilarang. Karena dalam perang saja Islam itu benar-benar menjaga tempat ibadah, tidak boleh mengganggu tempat ibadah. Jika menemui tempat ibadah maka lewati, jangan diganggu sedikit pun. Ini sudah jelas dalam aturan perangnya. Dalam keadaan perang loh, agama mana sih yang benar-benar menjaga kemanusiaannya selain Islam? Lihat bagaimana dulu ketika Persia, ketika Romawi menjajah Palestina di awal tahun Masehi, di awal pendudukannya tahun 72 sebelum Masehi dan tahun 1 Masehi. Bayangkan ketika Romawi memasuki Palestina, dia membunuh semua orang, kemudian mengotori Masjidil Aqsa waktu itu. Dan juga bagaimana dulu ketika pasukan salib memasuki Al-Quds di tahun 1099, mereka membantai semua orang, bahkan dikatakan darah menggenang sampai mata kaki. Begitu pula ketika Mongol menghancurkan kota Baghdad tahun 1258. Bayangkan
1 juta orang tewas dipenggal oleh pasukan Mongol. Tapi Islam, subhanallah, Islam sudah mengatur bagaimana memperlakukan tempat ibadah agama lain. Bahkan pernah suatu ketika pasukan kaum muslimin menaklukkan kota Samarkand, penduduknya protes kepada Qadhi karena mereka melihat bahwa pasukan muslimin telah melakukan kesalahan, yakni tidak melakukan penawaran untuk masuk Islam, kemudian menawarkan jizyah, kemudian berperang, tidak ada dakwah dulu. Kemudian hakim Qadhi memutuskan penaklukan kota Samarkand batal dan pasukan kaum muslimin harus keluar dari kota Samarkand. Subhanallah, setelah itu apa yang terjadi? Orang-orang Samarkand setelah mendengar keputusan yang begitu adil langsung menyatakan dirinya masuk Islam. Itulah Islam, tidak pernah mengajarkan bom bunuh diri, apalagi kemudian menyakiti orang lain. Ini bukan dalam kondisi perang, ini bukan dalam kondisi jihad, walaupun jihad itu sampai ada ketika hari kiamat nanti. Dan jihad hari ini kita tuh berjihad ketika seruan pemimpin kaum muslim itu menyerukan jihad. Yang ada jihad hari ini ya jihad defensif atau jihad mempertahankan diri, apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Suriah, di Palestina. Itu jihad defensif ya, untuk mempertahankan diri karena mereka diserang. Seandainya jihad itu ketika misalnya Presiden Jokowi tiba-tiba mengeluarkan instruksi kepada Tentara Nasional Republik Indonesia mengirimkan pasukan jihad untuk membebaskan Palestina. Wah, itu seruan jihad. Kemudian juga mengajak kaum muslimin untuk ikut jihad ke Palestina. Maka kita sebagai kaum muslimin wajib kemudian ikut, karena itu seruannya Presiden Jokowi. Kenapa? Walaupun dia bukan sebagai ulil amri dalam Islam yang sebenarnya, namun ketika seruannya melakukan jihad, kemudian mengirim tentara, kemudian memanggil kaum muslimin, kita wajib datang karena itu seruan yang hak, seruan yang benar. Tapi hari ini nggak mungkin kan presiden kemudian melakukan jihad membebaskan Palestina, karena dia menganggap bahwa Palestina adalah urusan luar negeri. Bahkan mereka menganggap bahwa Palestina adalah urusan bangsa Palestina, bukan urusan kaum muslimin. Itulah karena nasionalisme telah membelenggu kaum muslimin di seluruh dunia. Dan kembali lagi ke masalah bom bunuh diri ini, yang jelas semoga jaringannya segera tertangkap. Dan ini juga bukan untuk menjadikan pengalihan isu, karena dari kemarin kita lihat bagaimana isu yang beredar itu bagaimana sidang offline Habib Rizik Syihab yang begitu dinanti, termasuk juga banyak sekali isu-isu politik, termasuk juga ada seorang jenderal ada julukan baru, jenderal santri, karena mengimami sholat 1 kali. La haula wala quwata illa billah. Kita lihat lagi juga bagaimana kunjungan Menteri PUPR ke Solo, yang kita lihat anak Pak Lurah duduk di meja dengan gaya sombongnya dan Pak Menteri duduk di kursi ya. Dan juga puisi Pak Fahri Hamzah untuk putra Pak Lurah, aku titipkan kota Solo ini. Ya sudahlah, semoga aparat segera mengeluarkan press release-nya bagaimana penyidikannya. Jangan sampai sekuat bacot buzzer ini lebih lantang, bahkan lebih dulu mengeluarkan statement-statement yang menyakitkan mengaitkan peristiwa ini kepada umat Islam dan lain sebagainya. Ini akan menyakitkan. Padahal jelas umat Islam itu menolak keras dan itu bukan ajaran Islam. Bom bunuh diri itu bukan ajaran Islam. Demikian, tetap stay tune di Mimbar Tube. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.